Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Saya percaya kita hadir pada pagi hari ini itu semua karena kasih Tuhan, amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita mengambil sikap hati dan pikiran yang tenang untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, Allah yang hidup, dan kita merasakan hadirat Tuhan dalam bait kudus-Nya. Sama-sama kita mau katakan saat ku menyembah. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Ku andang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu.
pertolongan kita pada pagi hari ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Amin. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, syukur dan sembah di hadapan-Mu pada pagi hari ini kami kembali datang, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk terus memuji dan menyembah Tuhan Allah yang hidup. Pada pagi hari ini sebelum kami melanjutkan ibadah kami memohon pengampunan daripada-Mu, mengampuni dosa hati, pikiran, dan sikap hidup kami yang seringkali jatuh di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya kami merasakan terus kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadari kami manusia biasa tidak mampu tanpa Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup takut akan Tuhan, hingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya kami sudah bersukacita, menerima sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kami siap untuk memuji, menyatakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan baik sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Kita terus bangkit berdiri, kita akan siap memuji Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita mau masuk dalam gerbangnya dan bersyukur dengan penuh pujian. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik,
ucapan syukur yang daripada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu jemaat, sama-sama kita katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masih bersuka cita, amin. Karena kita terus mau memuji Tuhan, menyanyi bagi Dia karena Dia Allah yang hidup. Mari bertepuk tangan dan menari bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sama-sama kita katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Dengan posisi tetap berdiri, kita mau mengaku iman kepercayaan kita dengan berkata,
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya hanya firman Tuhan pribadi yang mengenal hati kita. Kita mau katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau pada hari ini, minggu ini kami boleh hadir dalam ibadah hari ini. Biarlah puji-pujian ini yang keluar dari isi hati kami ini sampai di hadapan Tuhan. Kami tahu hanya di dalam Engkau kami beroleh hidup, beroleh kepastian akan hari-hari yang akan kami lalui. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami. Kami tahu firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Firman itu berkuasa. Firman itu yang menuntun kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, tolong kami semuanya. Allah Roh Kudus kendalikan kami, supaya pikiran kami terarah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Kita pada pagi hari ini bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu di dalam 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Jadi kalau saudara tidak yakin Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, maka ibadah itu tidak berdampak sama sekali di hidup ini. Jadi pada pagi ini kita meyakini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mata Tuhan memperhatikan kita semuanya. Mata Tuhan tertuju kepada hati kita. Apakah kita benar-benar mengarahkan diri untuk beribadah kepada Tuhan? Salah satu fungsi ibadah adalah seseorang memiliki kerinduan akan Tuhan. Seseorang beroleh kekuatan baru. Seseorang boleh mengenali Tuhan. Jadi ibadah itu penting artinya di dalam hidup ini. Mari kita pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Hanya satu ayat saja, Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Amin firman Tuhan. Jadi satu ayat yang pendek ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Betapa pentingnya ayat ini supaya kita boleh hidup yang benar. Tema pada hari ini adalah dilahirkan kembali. Seharusnya disampaikan pada minggu depan karena Ibu Menki ikut ujian PPG, jadi beliau minta tukar. Ya, jadi saya menyampaikannya pada hari ini. Di ayat yang ketiga tadi dari Yohanes 3 itu, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi kalau kita renungkan matang-matang, kalau kita menyelidiki dengan benar, firman Tuhan itu ternyata luas dan dalam. Firman Tuhan itu kuat, firman Tuhan itu hidup. Di ayat yang ketiga tadi, setidaknya ada 4 hal yang sangat penting. Dari satu ayat tadi,
mengandung sedikitnya 4 hal yang sangat penting. Yang pertama apa? Yang pertama, Yesus menjawab. Yang kedua adalah seseorang atau manusia. Yang ketiga adalah dilahirkan kembali. Dan yang keempat adalah kerajaan Allah. Jadi itu sesuatu yang sangat penting di dalam iman Kristen, merupakan dasar, ya. Dasar iman Kristen ini harusnya kita miliki supaya kita menjadi Kristen itu menjadi Kristen yang benar, menjadi pengikut Kristus yang benar, tidak hanya kata orang. Jadi kita selidiki kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Yohanes 3 itu ada percakapan antara Tuhan Yesus dan guru Israel waktu itu, yaitu Nikodemus. Rupanya mungkin dia seorang guru besar di Israel pada waktu itu. Dan ada banyak pertanyaan di situ muncul dari Nikodemus. Dan di sini Yesus menjawab. Yesus menjawab. Jadi ada pertanyaan, Yesus menjawab. Kenapa Yesus menjawab? Karena dia bisa menjawab. Karena dia di dalam dirinya tersedia berbagai pertanyaan, berbagai masalah yang dihadapi manusia. Yesus sanggup menjawab. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa sesulit apapun, sebesar apapun masalah kita, Yesus sanggup menjawab. Ini yang sering tidak kita pikirkan. Seringkali orang lari kepada hal-hal yang bersifat dunia, atau berlari kepada kekuatannya sendiri, berlari pada kesanggupannya sendiri. Tidak bertanya kepada Yesus. Yesus menjawab. Yesus itu di dalam Alkitab dikatakan kebenaran. Jadi yang dijawab oleh Yesus itu adalah kebenaran, tidak salah jawab. Jadi kalau kita datang kepada Yesus itu tidak salah. Kita bertanya kepada Yesus tidak salah, karena di dalam Dia tersedia jawaban. Ketika Nikodemus datang kepada Yesus, Yesus langsung menohok dia. Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah yang dihadapi oleh Nikodemus dan oleh seluruh umat manusia. Yesus adalah kebenaran. Di dalam Alkitab dia disebut firman Allah. Yohanes 1 ayat 1, dia itu firman Allah. Dia yang menjadikan segala sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada. Yohanes 1 ayat 3. Atau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, Yesus itu yang menjadikan segala sesuatu. Ketika ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah benda-benda angkasa, langsung jadi. Siapa yang menjadikan? Firman itu, Yesus itu. Yohanes menyebut firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Betapa berkuasanya Yesus. Luar biasa Yesus itu. Kekuasaannya tak terhingga, tak terbatas. Bukan seperti yang kita bayangkan. Yesus itu kekuasaannya hanya ini. Tidak, dia itu maha kuasa. Mungkin pemahaman kita tentang Yesus itu sangat rendah, sehingga kita tidak menghargainya. Apa bukti tidak menghargainya? Ketika orang berdoa tidak sungguh-sungguh. Ketika orang membaca firman Tuhan tidak sungguh-sungguh. Ketika orang memuji Tuhan tidak sungguh-sungguh. Itu tidak menghargai.
Padahal Tuhan berkali-kali mengatakan 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya, aku hadir. Itu harus diyakini bahwa Tuhan itu hadir. Hormat kita sebagai orang yang percaya kepada Dia mestinya menghargai dengan segenap hati. Orang sibuk dengan pikirannya sendiri. Ketika datang gereja, pikirannya melayang kemana-mana. Tapi orang yang menyadari kehadiran Tuhan, hatinya akan tersentuh. Hatinya merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan ada. Kemudian Tuhan itu juga disebutkan, Ia menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya. Ini tidak kita sadari ya, bahwa alam semesta ini begitu banyaknya benda-benda, begitu banyaknya urusan yang harus ditanganinya. Pada detik yang sama, Dia bisa melakukan banyak hal. Pada detik yang sama, Tuhan menumbuhkan rambut kita, menumbuhkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Pada detik yang sama, itu satu orang. Berapa banyak orang yang diperlakukan Tuhan pada detik yang sama itu. Tuhan mengurusi orang-orang sakit di rumah sakit. Tuhan memperhatikan jerit tangis seorang bayi. Tuhan memperhatikan rumput-rumput yang ditumbuhkannya. Pada detik yang sama Dia bisa melakukan semuanya. Dia ada di sini, Dia ada juga di pasar. Pada detik yang sama Dia bisa ngurusi semuanya. Dengan apa? Ibrani pasal 1 ayat 3 mengatakan, Ia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Betapa besarnya firman Kristus sanggup menopang itu semuanya. Ibrani 1 ayat 3 juga mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah gambar wujud Allah yang tidak nampak. Jadi Allah itu tidak nampak, tidak kelihatan, orang tidak bisa melihat. Seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 1 ayat 29, tidak seorang pun bisa melihat Allah, tidak seorang pun bisa melihat Bapa. Tapi anak Allah lah yang menyatakannya. Jadi Yesus yang menyatakan, yang mewujudkan Allah yang tidak nampak itu menjadi nampak. Seperti Yohanes 14 ayat yang ke-8. Ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Filipus, sekian lama aku bersama kamu, namun engkau tidak mengenal Bapa. Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Jadi Yesus itu adalah wujud Allah yang tidak nampak, wujud Allah yang tidak kelihatan. Kalau di dalam kitab nabi-nabi seperti Yesiel, seperti nabi yang lain, melihat kemuliaan Allah. Yang dilihat mereka kemuliaan Allah. Yang nampak itu adalah Yesus. Allah Bapa tidak terlihat, tidak bisa dilihat karena kudusnya. Jadi seorang ketika melihat Yesus, ia telah melihat Allah secara utuh. Demikian juga Kolose menyebutkan bahwa Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu satu yang luar biasa. Dari Yesus itu Allah, pribadi yang sangat berkuasa, pribadi yang menjawab persoalan-persoalan manusia. Apa persoalan kita? Di dalam ayat yang ketiga tadi, persoalannya yang sangat jelas. Semua manusia tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia jatuh di dalam dosa. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan ke-27 dinyatakan Allah itu membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau keadaan seperti itu apa? Keadaan yang sangat mulia.
Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi hidupnya, jadi manusia ketika dicipta itu penuh dengan kemuliaan Allah. Hidupnya menyatakan kemuliaan Allah. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi kita tahu bahwa manusia itu diciptakan fisiknya dasarnya adalah dari debu tanah. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2. Ya. Debu tanah ya, kemudian dihembuskan nafas hidup dari lubang hidungnya. Demikian juga kalau pasal 2 dalam kitab Kejadian kita melihat hewan-hewan itu diciptakan oleh Tuhan dari bahan tanah liat. Hewan punya tubuh fisik dan punya jiwa, punya nyawa, ya. Tapi tidak punya nafas hidup, tidak punya roh. Jadi ketika manusia dicipta itu sebenarnya menunjukkan manusia yang Tritunggal, seperti Allah itu Tritunggal adanya. Di dalam manusia punya tubuh, punya jiwa atau nyawa, dan punya roh. Makanya dia hidup. Hidup di dalam pandangan Allah, dalam pandangan Kristen itu adalah ketika manusia tidak terpisahkan dengan Allah, itu hidup. Jadi manusia harus punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau salah satu itu mati, maka ia tidak akan berfungsi lagi. Ini harus kita pahami. Tapi nyatanya apa? Nyatanya manusia tidak sepenuhnya hidup menurut Allah. Ia melanggar titah Allah. Ia tidak percaya kepada Allah, lebih percaya kepada ular yang membujuknya. Sehingga apa? Ketika dia percaya kepada ular yang menipunya, ya, dan menyatakan Allah itu sebagai penipu, yang terjadi apa? Saat itu manusia mati. Yang mati apanya? Rohnya. Rohnya mati. Adam dan Hawa pada waktu itu masih hidup secara fisik, punya tubuh, punya jiwa, ya, punya nyawa, tapi rohnya mati. Karena rohnya mati itulah orang tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berhubungan dengan Allah kembali. Dampaknya apa? Manusia terpisah. Kata terpisah itu menunjukkan apa? Tidak ada hubungan. Ya. Jadi Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa terpisah dari Allah. Ini yang mengerikan. Jadi orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang belum dilahirkan kembali, dia terpisah dari Allah. Ia mengalami maut. Apakah maut itu? Maut itu keterpisahan dari Allah. Jadi dalam iman Kristen, maut itu terpisah dari Allah. Kalau tubuh fisik ini yang dibentuk Tuhan dari bahan dasar tanah liat, debu tanah, ya, nanti kelak akan kembali menjadi debu tanah. Setiap hari orang mengkonsumsi makanan. Semua makanan, tumbuhan atau hewan itu semuanya berasal dari tanah. Tumbuh-tumbuhan itu nutrisinya asalnya tanah. Hewan juga makan tumbuh-tumbuhan atau makan hewan lain itu asalnya dari tanah. Makanya manusia fisik, ya, tubuh manusia itu kelak akan kembali menjadi tanah. Tapi jiwanya kekal, nyawanya kekal. Jadi orang yang hidup di dunia ini, ya, ini menunjukkan manusia ini sangat gawat, sangat darurat. Kenapa darurat? Karena manusia hanya punya tubuh
dan jiwa, rohnya mati. Rohaninya mati. Ketika orang punya tubuh dan jiwa saja, kitab Pengkhotbah mengatakan ia disamakan dengan binatang. Kitab Pengkhotbah mengatakan demikian. Jadi ia disamakan dengan binatang. Tidak berharga. Kenapa? Karena dia terputus dari Allah. Orang-orang yang di dunia ini membangga-banggakan diri dengan perbuatannya, dengan amalnya, dengan kekayaannya, dengan keberhasilannya, dengan kehormatan yang dimilikinya. Kalau dia rohnya mati, dia itu sama dengan binatang. Tidak memiliki harga. Oleh karena itu apa? Alkitab mengatakan apa? Sebab semua orang sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika orang itu berdosa, kemuliaan Allah yang besertanya itu meninggalkan dia. Orang itu dikatakan memiliki kemuliaan Allah kalau dia itu rohnya hidup. Tapi kalau rohnya mati, kemuliaan Allah meninggalkan dia. Ini harus kita pahami. Jadi betapa besarnya pengajaran Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 3 ini. Luar biasa. Jadi tanpa kita sadari banyak orang yang di sekitar kita itu adalah mayat-mayat rohani. Kenapa? Karena rohaninya mati. Walau dia berteriak sehari 5 kali, bengak-bengok dengan pengeras suara sekalipun, Allah tidak mau dengar. Loh, apa alasannya? Alasannya karena dia mati. Syarat orang berhubungan dengan Allah adalah rohnya harus hidup. Jadi ketika orang secara fisik itu mati, tubuhnya kembali menjadi debu tanah, jiwanya itu masih kekal. Jiwanya bisa beraktivitas. Orang yang mati rohaninya yang terjadi apa? Dia dibawa ke tempat yang namanya dunia orang mati. Dunia orang mati itu ada 2. Yang pertama alam maut. Siapa yang ada di sana? Orang-orang yang rohaninya mati, tidak berfungsi, tidak bisa bertemu Allah, tidak bisa berteriak kepada Allah untuk bisa ditolong oleh Allah. Mereka berteriak-teriak sampai hari ini, tapi nggak ada yang sanggup menolong. Minta air, nggak diberi air. Karena di tempat itu kondisinya sangat panas. Yang ada adalah ratap tangis dan kertakan gigi. Banyak orang memilih tempat itu. Karena apa? Tidak tahan hidup menderita di dunia. Dia menjual diri. Tapi berbeda dengan orang yang rohnya hidup. Dia ditempatkan di tempat yang namanya Firdaus. Jiwa dan rohnya hidup. Tuhan mengumpulkannya di sana sampai nanti kelak ada kebangkitan tubuh. Nah, ini yang sering tidak kita sadari. Dan di sini jawaban telak yang diberikan Tuhan Yesus kepada Nikodemus adalah orang itu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Jadi orang-orang yang dilahirkan kembali itu rohnya dikembalikan, rohnya dibangkitkan. Yang semula mati dibangkitkan. Ketika Yesus mati di kayu salib, ya, itu Tuhan menghapus semua dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Dihapus. Sebab syarat seseorang dilahirkan kembali itu adalah dia harus bersih. Dihapus dosanya. Dihapus semua pelanggarannya. Kalau seseorang tidak percaya, dia tetap ada dosa itu. Dia tetap ada di dalam hidup, di dalam dosa. Dan itu orang tidak akan bisa dibangkitkan. Jadi semua orang yang
percaya pada Yesus, ya, itu syaratnya yang pertama untuk dilahirkan kembali adalah dihapuskan dosanya. Dan itu telah dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Saat Yesus mengatakan, ya Bapakku, serahkan nyawaku. Saat itu apa? Dihapus semua dosa orang yang percaya kepada Dia. Dosa itu mengerikan. Dosa itu yang memisahkan manusia dengan Allah. Ketika dosa itu dihapus, ia menjadi bersih kembali, suci kembali. Saat itu apa? Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, yang terjadi apa? Dia membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya, dilahirkan kembali. Jadi kalau Yesus bangkit dari kematian, itu menunjukkan apa? Dia berkuasa untuk membangkitkan orang-orang yang menerimanya. Tapi orang yang tidak menerimanya bagaimana? Tetap mati. Ini satu yang perlu kita pahami. Jadi ketika seseorang datang kepada Yesus, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, yang pertama dilakukan apa? Dia menghapus dosa orang itu. Kemudian dia apa? Membangkitkan, melahirkan kembali. Roh yang mati dilahirkan kembali. Jadi orang yang percaya pada Yesus itu beroleh pemulihan. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Dia punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Sehingga dia bisa memanggil Allah itu menjadi Bapanya. Karena iman percaya pada Yesus Kristus. Galatia 6 ayat 23. Jadi orang yang percaya pada Yesus itu, dia memanggil Allah itu sebagai Bapa. Ini satu yang luar biasa, kondisi yang luar biasa. Jadi orang yang dilahirkan kembali itu kondisinya sangat berbeda dengan orang-orang dunia. Namun banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak hidup seperti yang Yesus katakan, bahwa kita sudah dilahirkan kembali itu harusnya apa? Hidup seperti Kristus hidup. Karena kondisinya apa? Menjadi anak-anak Allah. Memanggil Allah itu Bapa. Ini satu yang luar biasa. Allah dipanggil Bapa, berarti apa? Hubungan yang sangat erat, sangat dekat. Harusnya ini menjadi perhatian bagi kita, supaya kita lebih dekat kepada Allah yang dipanggil Bapa itu. Sebab kalau kita berdoa, ya, doa kita itu tidak tertuju kepada siapa-siapa, kepada Allah Bapa. Dia yang punya kita. Dia yang setiap hari memelihara kita. Di dalam doa Bapa kami dikatakan apa? Bapa kami yang di surga. Jadi tujuan kita berdoa bukan kepada yang lain, tapi kepada Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Kemudian pada akhir doa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Kalau Allah itu tidak didamaikan dengan manusia, ya, manusia tetap terpisah dengan Allah. Jadi kalau ada orang berdoa dalam nama yang lain, dipastikan tidak sampai kepada Allah Bapa. Jadi Yesus itu apa? Nama yang penuh dengan kuasa. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, dia itu punya kuasa di bumi dan di surga. Jadi di bumi ini dikendalikan oleh Kristus. Surga dikendalikan oleh Kristus. Ini satu yang besar. Jadi kalau kita diingatkan pada pagi hari ini, apakah kita sudah dilahirkan kembali? Saya tidak tahu.
Pengakuan saudara kepada Tuhan apa? Ya. Tapi Tuhan itu memberikan kesempatan hidup di dunia ini supaya kita kudus, supaya kita benar, supaya kita tidak menghina Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan yang benar, bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang benar. Kemudian harus kita pahami juga bahwa setiap manusia ini ya merupakan buatan Allah. Ya, semua orang itu dicipta dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, manusia itu buatan Allah dan diciptakan dalam Yesus Kristus. Itu menunjukkan apa? Yesus Kristus terlibat di dalam penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus. Ini menunjukkan apa? Manusia kalau ingin hidup, ya, manusia kalau ingin benar, dia harus hidup dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus itu adalah sumber jawaban. Dia jawaban manusia, termasuk masalah yang sangat esensial, yaitu apa? Mengenai dilahirkan kembali. Yang sanggup melakukan siapa? Yesus Kristus. Orang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Ini satu yang besar. Jadi rupanya Allah itu merancang, ya, manusia itu harusnya hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan itu suatu wilayah, ya, yang sangat luas. Dan di situ disebut kerajaan Allah. Allah itulah yang memerintah. Allah itulah rajanya. Jadi kalau seseorang, ya, bisa melihat kerajaan Allah, berarti ia telah dilahirkan kembali. Ia hidup kudus, ia layak, ia berkenan di hadapan Allah. Jadi rencana Allah itu manusia itu ditempatkan dalam kerajaan Allah. Di dalam Alkitab banyak sekali pernyataan tentang kerajaan Allah. Tapi kitab Roma menulis, ya, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah itu meliputi damai sejahtera, meliputi kebenaran dan sukacita surgawi. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi kerajaan Allah menurut Paulus di kitab Roma dikatakan kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita. Itu tidak disediakan dunia. Jadi kebenaran yang ada pada Yesus Kristus, kebenaran yang ditulis di dalam Alkitab, itu adalah kebenaran Allah yang bersifat mutlak, tidak ada salah sedikit pun. Orang seringkali kalau saya baca di media sosial, ya, di TikTok atau di YouTube, itu banyak orang menghina kebenaran Allah. Mereka buta sama sekali. Itu mempengaruhi banyak orang yang goyah pikirannya, sehingga cepat-cepat meninggalkan Tuhan, tertarik kepada orang-orang yang demikian. Jadi di dalam kerajaan Allah itu yang ada kebenaran. Semua yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Alkitab itu kebenaran, tidak bisa dibantah. Di dalamnya ada damai sejahtera. Damai itu sekarang sulit. Dari dulu ketika manusia jatuh dalam dosa sampai hari ini masih ada kekacauan, masih ada perselisihan, masih ada konflik, masih ada penderitaan, masih ada kesesakan, masih ada penindasan, masih ada kekejaman, masih ada penipuan, dan seterusnya dan seterusnya.
Tapi orang yang ada di dalam kerajaan Allah, dia akan menerima kebenaran. Yang dikatakan Tuhan itu benar. Jangan sampai tidak dipercayai. Dan di dalam Tuhan, damai itu terjadi. Orang berdamai dengan Allah. Ketika orang sudah berdamai dengan Allah, apa? Jiwanya tenang. Kenapa? Semuanya sudah beres. Dia bisa minta apapun kepada Allah Bapa, asalkan sesuai dengan firman Tuhan. Ini satu yang luar biasa. Dan satu lagi apa? Dikatakan ada sukacita. Sukacita itu penting. Tanpa sukacita tidak ada semangat. Tanpa sukacita tidak ada kegembiraan. Tanpa sukacita orang harus murung terus, harus merengut terus, harus nyalain orang terus, harus memikirkan kecurigaan, harus berpikir negatif. Penting. Yang dikatakan Paulus kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu penting dalam hidup kita ketika kita sudah dilahirkan kembali. Ini satu yang luar biasa. Jadi di dalam kerajaan Allah itu Allah yang menjadi rajanya. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-28 itu Yesus mengatakan, jika aku menyembuhkan, aku mengusir setan di dalam dengan kuasa Roh Kudus, saat itu kerajaan Allah sudah datang. Itu proklamasi yang dinyatakan Yesus bahwa Dia adalah Raja itu sendiri. Kerajaan Allah sudah diproklamasikan. Jadi kerajaan Allah itu sebenarnya apa? Meliputi bumi dan surga. Sangat luas wilayahnya. Tuhan sanggup menjangkau. Tuhan sanggup melihat. Tuhan sanggup mengendalikan. Tuhan sanggup memerintah. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Orang-orang yang di dalam kerajaan Allah itu siapa? Ya tadi, anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah itu? Orang-orang yang dilahirkan kembali. Siapa orang yang dilahirkan kembali? Mereka yang sudah dihapus oleh darah Kristus. Mereka diampuni dosanya. Di dalam dirinya rohnya dikembalikan. Itu adalah warga kerajaan Allah. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa dengan sangat jelas. Bergantung dengan kita, apakah kita selama ini sudah dilahirkan kembali atau belum. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah dilahirkan kembali, apakah kita masih bisa berdosa? Masih. Kita setiap hari masih bisa berdosa. Mungkin ada sesuatu yang buruk di dalam akal pikiran kita. Mungkin kita menyakiti hati Tuhan. Mungkin kita malas. Mungkin kita tidak menyapa orang lain dengan benar. Mungkin kita memikirkan orang lain itu buruk. Itu bisa berdosa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami setiap hari, ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Permohonan itu ditujukan kepada Bapa. Itu menunjukkan apa? Setiap orang bisa berdosa. Tapi ketika kita mohon kepada Bapa, pengampunan itu diberikan tidak? Diberikan. Karena apa? Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita pahami. Roh Kudus bersama dengan kita. Jadi orang-orang di dalam perjanjian baru yang percaya pada Yesus Kristus, di dalam dirinya setidaknya ada 4 hal yang penting di dalam dirinya. Dia punya tubuh, punya jiwa, punya roh, dan Allah Roh Kudus ada bersamanya. Itu kekuatan yang luar biasa sebenarnya
untuk bisa hidup baik, untuk bisa hidup benar, untuk bisa hidup kudus. Tapi kalau orang tidak menyadari hal itu, maka yang berfungsi hanya apa? Tubuh dan jiwa saja. Rohnya tidak berfungsi. Roh Kudus tidak dianggap. Dampaknya apa? Dia menumpuk sesuatu yang buruk. Dia mendukakan roh Allah. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Ia kembali kepada dunia ini. Yang namanya sudah tertera dalam kitab kehidupan, dihapusnya sendiri. Sehingga dikelompokkan menjadi orang-orang mati. Yang nantinya pada akhir zaman, ya, kalau kita baca Wahyu pasal 20, orang-orang yang mati itu dilempar ke lautan api. Berbeda dengan orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup tidak akan mengalami pengadilan di Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 itu. Kenapa? Karena mereka hidup, bukan orang mati. Ini harus kita pahami. Jadi kita harus sadar-sadarnya bahwa di dalam kerajaan Allah itu ada pribadi yang sangat memperhatikan kita. Pribadi yang sangat mengenal kita, sangat peduli pada kita. Yesus Kristus ketika datang di dunia, ia diabaikan oleh banyak orang. Ia dijauhi oleh banyak orang. Tidak dipercayai oleh banyak orang. Bahkan sampai detik ini di Israel masih banyak orang yang tidak percaya pada Yesus. Nanti orang yang tidak percaya pada Yesus, apakah dilahirkan kembali? Tidak. Kalau mereka bersandar pada hukum Taurat, kitab Taurat dan para nabi saja, mereka tidak akan selamat. Kenapa? Syarat untuk dilahirkan kembali, syarat rohnya dikembalikan lagi adalah percaya pada Yesus. Kalau tidak percaya apa? Mereka melakukan kesia-siaan. Hidup yang sia-sia itu tidak ada gunanya. Yesus memberikan contoh hidup yang benar dan taat kepada Allah itu seperti apa? Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-11 sampai seterusnya, itu Yesus tuh merendahkan diri serendah-rendahnya. Ia mengambil rupa seorang hamba. Namun akhirnya apa? Allah meninggikan dia. Supaya di dalam namanya apa? Semua lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Semua lutut bertekuk lutut menyembahnya. Itu menunjukkan apa? Bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat, yang dikatakan Yohanes 3 ayat 3 ini menjawab pertanyaan Nikodemus itu, adalah seorang yang sederhana. Seorang yang tidak nampak keperkasaannya. Seseorang yang dilecehkan manusia. Pilatus meremehkan dia. Orang-orang Yahudi meremehkan dia. Tapi Yesus inilah syarat mutlak orang bisa melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini sudah didirikan. Kerajaan Allah itu sudah berlaku sampai detik ini. Bahkan Nebukadnezar, kalau kita baca di dalam kitab Daniel pasal 2, Nebukadnezar itu melihat ya, satu pemandangan yang sangat mengerikan. Ada patung yang tingginya sangat tinggi, tapi patung itu bisa runtuh oleh sebuah batu yang tiba-tiba muncul meremukkan patung yang setinggi itu. Dan batu tadi yang meremukkan itu kemudian lama-kelamaan menjadi tinggi, besar, memenuhi bumi. Itu gambaran apa? Gambaran kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini sebenarnya sudah diberitakan juga di dalam perjanjian lama. Itu besar. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Setiap hari kita, orang yang percaya pada Kristus itu hidup dalam kerajaan Allah.
tidak hanya di bumi Indonesia saja, tapi di seluruh kehidupan kita itu kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Jadi kita bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kita diingatkan bahwa kita memiliki Yesus yang sanggup menjawab semua persoalan kita, pergumulan kita, kesakitan kita, penderitaan kita. Yesus juga menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun bisa selamat. Semua orang mati rohaninya. Hanya Yesus Kristus yang sanggup membangkitkan orang dari kematian untuk bisa berhubungan dengan Allah. Dan yang terakhir adalah kerajaan Allah itu sampai hari ini sudah diberikan kepada kita. Karena dalam doa Bapa kami kita diingatkan setiap hari, datanglah kerajaan. Jadi kerajaan Allah itu sudah datang. Harusnya kita alami setiap hari. Kita mengalami damai sejahtera, sukacita, pertolongan, rencana Allah yang besar. Dan untuk bisa mewujudkan kerajaan Allah setiap hari, kita menggunakannya dengan iman kita. Tanpa iman, ya, kerajaan Allah yang bersifat kekal itu tidak akan bisa kita alami. Apakah selama ini kita memperhatikan iman kita? Atau kita selama ini hanya menggunakan kekuatan kita, pikiran kita? Kalau kita hanya menggunakan akal, pikiran, kekuatan, kelebihan, itu tidak ada gunanya sama sekali. Sama seperti Nikodemus, seorang profesor, tapi tidak paham hal-hal yang bersifat rohani. Tapi kalau kita menggunakan iman, iman itu timbul karena mendengar firman Kristus. Firman Kristus hari ini sudah ditebarkan. Ketika kita percaya, ya, firman itu tumbuh di dalam diri kita. Tumbuhnya iman itu, tumbuhnya firman dalam diri kita itu mengakibatkan kita apa? Punya iman. Iman itu merupakan wadah besar untuk menerima semua kebaikan Allah. Kalau kita ingin menerima kebaikan Allah setiap hari, menerima pertolongan Tuhan, menerima kehendak Tuhan dengan benar, gunakan iman. Jadi iman itu tumbuh dari firman Kristus. Ya. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau pagi ini Tuhan mengatakan kepada kami harus dilahirkan kembali. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini tidak menyadari bahwa ada hal yang sangat besar yang mengubah hidup kami. Yang semula kami mati, yang semula kami mengalami maut, tapi Tuhan sudah membangkitkan kami, sudah mengampuni kami, menghapus dosa kami, dan roh kami dikembalikan lagi. Dan kami memperoleh dukungan yang sangat istimewa. Roh-Mu Tuhan tempatkan di hidup kami, supaya kami terhubung dengan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu tetap kuat, supaya mereka ingat bahwa mereka sudah dilahirkan kembali, hidup dalam kerajaan Allah yang mereka nikmati setiap hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih. Ada kesempatan kami bisa beribadah kepada Tuhan, dan kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini sangat memberkati kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang sudah kami siapkan. Tuhan berkati kembali persembahan yang kami siapkan ini, sehingga persembahan ini berguna untuk pelayanan tempat ini.
Dan semua kami yang memberi dengan sukacita, Tuhan kembali memberkati kami sebagaimana Tuhan pandang baik. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Sambil persembahan akan dikumpulkan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali bersyukur untuk persembahan yang sudah terkumpul. Sekali lagi Tuhan kami mohon berkati, biarkan persembahan ini berguna untuk pelayanan di tempat ini. Kami kembali menyerahkan hidup kami untuk hari ini dan ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan adalah Sang pemilik hidup kami. Tuhanlah yang lebih mengerti dengan jalan hidup kami. Tuhan yang menata, menentukan tiap langkah hidup kami. Dan Tuhan pasti mengerjakan dan menggenapi segala rencana Tuhan yang telah Tuhan rancangkan, yang telah Tuhan tetapkan bagi kami masing-masing untuk hari ini dan ke depan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami menyerahkan gereja kami di tempat ini ke IA Jemur Sari, juga pos-pos PI-nya. Tuhan memberkati ibadah hari ini. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan melayani. Tuhan berkati jemaat yang mengikuti ibadah. Yang tidak sempat hadir, Tuhan juga melawat mereka. Kami berdoa untuk pemenuhan kebutuhan jemaat yang meningkat karena kondisi keuangan dan ekonomi yang sulit. Tuhan, Engkau sumber segala berkat yang dapat memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Kami datang dan membawa seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih, baik di pusat maupun di pos-pos PI. Tuhan menolong kami semua dalam menghadapi masa-masa sulit ini,
secara khusus untuk kondisi keuangan dan ekonomi setiap jemaat. Tuhan mengerti dan Tuhan memberkati atau Tuhan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan seluruh jemaat sesuai kehendak Tuhan, tepat pada waktu Tuhan. Saat ini juga kami berdoa dan menyerahkan kondisi negeri kami, Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan berkati bangsa ini tetap utuh, karena itu jauhkan dari konflik-konflik. Kami berdoa untuk pemerintah baik dari pusat sampai ke daerah-daerah agar menjaga kestabilan kondisi politik, juga kondisi ekonomi, bahkan sosial. Dan Tuhan mampukan juga untuk pemerintah dapat mengantisipasi atau dapat mengatasi bencana-bencana alam yang terjadi di bangsa ini. Juga hal-hal yang perlu diperbaiki dapat diperbaiki, yang perlu ditingkatkan boleh dapat ditingkatkan sehingga Indonesia boleh pulih, boleh sejahtera. Kami juga datang dan berdoa untuk beberapa jemaat yang sakit dan yang dalam pergumulan. Tuhan lawat semuanya, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat yang sakit. Kami mengingat Oma Hendrawan yang beberapa hari kemarin sakit perut. Kami bersyukur keadaannya semakin lebih baik, sedang beristirahat. Dalam nama Yesus, pemulihan, kesembuhan total, kami mohon dan kami percaya oleh anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu, Om Hendrawan pun pulih sembuh kembali. Demikian juga jemaat lain yang tidak kami sebutkan, baik di pusat maupun di pos-pos PI. Tuhan hadir, jamah, dan pulihkan semuanya. Bagi mereka yang dalam keadaan pergumulan, Tuhan hadir dan memberikan kemenangan. Kami juga membawa konflik di Timur Tengah antara Israel, Palestina, juga antara Amerika, Israel, dan Iran. Demikian juga Ukraina dan juga Rusia dan Iran sendiri dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa supaya konflik-konflik ini dapat diselesaikan sehingga dunia menjadi aman dan tidak berefek negatif kepada warga atau rakyat di setiap bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kota Surabaya, Tuhan berkati kota ini, dan Tuhan memberkati gereja Tuhan di seluruh Indonesia, dan secara khusus untuk kota Surabaya, bahkan dunia yang hari ini boleh beribadah. Tuhan berkati gereja-gereja yang mengalami gangguan, dibubarkan atau disuruh berhenti, bahkan gereja yang izinnya diperhambat atau izinnya dicabut lain sebagainya. Tuhan hadir membela, berikan kemenangan buat umat-Mu sehingga umat-Mu tetap hadir di negeri ini, hadir di dunia ini, dan menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang, bahkan ada cahaya Kristus dalam hidup umat-Mu, biar dunia melihat dan dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, ini ucapan syukur kami untuk persembahan yang sudah dikumpulkan, sekaligus kami menaikkan syafaat kami. Dan kami akan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari kita arahkan hati kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Silakan duduk kembali dan berdoa.